Oke, biasanya kan kita ngomongin soal mendaki gunung ya. Nah, kali ini kita bakal melakukan kebalikannya. Yuk kita mulai perjalanan ke titik paling dalam di planet kita. Ini bukan sekedar menyelam biasa loh. Bayangin aja, kita bakal turun vertikal sejauh 11 km. Rasanya tuh kayak jatuh bebas langsung ke jantungnya bumi. Siap? Biar kebayang sedalam apa sih palung ini, coba deh kita main imajinasi sedikit. Ambil gunung tertinggi di dunia, ya Gunung Everest, terus kita balik, kita celupin ke Palung Mariana. Tahu apa yang terjadi? Puncaknya itu bahkan nggak nyentuh dasar loh, masih ada sisa 2 km air di atasnya. Gila kan? Nah, kedalaman kayak ginilah yang bakal kita jelajahi bareng-bareng. Jadi, perjalanan kita ini dimulai di Pasifik Barat. Kelihatannya sih dari atas permukaannya tenang-tenang aja ya. Tapi, di bawah sana tersembunyi semacam luka raksasa di kerak bumi. Sebuah retakan tektonik yang panjangnya 2.500 km. Dan inilah gerbang kita menuju dunia yang benar-benar lain. Oke, sekarang penurunannya dimulai. Siap-siap ya, kita akan meninggalkan dunia terang yang kita kenal ini dan kita akan masuk ke dalam kegelapan abadi yang udah menyelimuti dasar lautan selama jutaan tahun. Yap, kita baru aja ngelewatin tonggak pertama, 1000 meter. Nah, di kedalaman segini nih, sisa-sisa cahaya matahari terakhir dari dunia kita udah mulai kalah sama gelap. Kita sekarang ada di tempat yang disebut zona senja. Di sini, warna biru laut yang biasa kita lihat di permukaan itu perlahan-lahan memudar. Jadi biru tua, indigo pekat, dan akhirnya ya udah gelap total. Mulai dari titik ini, nggak ada lagi cahaya matahari, sama sekali. Dan kita terus turun, 4.000 meter. Di luar sana, tekanannya udah luar biasa banget. Suhu juga anjlok, hampir beku. Kita udah resmi masuk ke alam yang sama sekali beda, The Abyss. Selamat datang di The Abyss. Coba bayangin, ini tuh dataran super luas, dingin, nggak ada apa-apa, yang nutupin sebagian besar permukaan planet kita yang tersembunyi. Suhunya anjlok, dan tekanan yang gila-gilaan mulai bener-bener nguji kekuatan kapsul kita. Rasanya itu setiap meter kita turun, kita makin jauh dari dunia yang kita kenal. Nah, ini dia. Tantangan sebenarnya dimulai sekarang. Dataran luas yang tadi kita lewatin, sekarang mulai menyempit. Berubah jadi semacam labirin dinding-dinding batu raksasa yang kayaknya siap menelan kita. Setiap gerakan harus super hati-hati. Namanya aja udah serem ya, zona Hadal. Ini diambil dari nama Hades, dewa dunia bawah dalam mitologi. Dan emang nama ini pas banget. Suasananya tuh benar-benar asing, mencekam, seolah-olah kita ini udah masuk ke alam yang seharusnya nggak boleh didatangi manusia. Di luar kapsul kita sekarang, tekanannya udah mencapai 80 megapascal. Mungkin angka ini kedengarannya abstrak ya. Kayak apa sih artinya? Nah, ayo kita coba bedah, sekuat apa sih sebenarnya tekanan segitu? Begini cara gampang buat ngebayanginnya. Ada yang pernah bilang, kalau aja ada retakan sekecil rambut di kapsul ini, air bakal masuk kayak peluru dan menghancurkan semuanya dalam sepersekian detik. Tiba-tiba, bahaya yang tadinya cuma angka, sekarang jadi terasa sangat-sangat nyata. Tapi, yang luar biasa, di sini tuh masih ada kehidupan. Coba deh lihat keluar jendela, kita bisa lihat makhluk-makhluk yang aneh banget. Ikan-ikan pucat, nggak punya mata, geraknya pelan, kayak hantu. Merekalah penguasa sejati dunia ini, makhluk yang berevolusi dalam kegelapan total, yang bahkan nggak kenal apa itu siang. Setelah berjam-jam turun dalam sunyi senyap yang, ya ampun, mencekam banget, tiba-tiba radar mulai berbunyi. Dasar laut sudah dekat. Ini dia, momen puncaknya. Kita akan mendarat di Challenger Deep. Nah, setelah semua ini, setelah perjalanan ngelewatin gelap, tekanan, dan bahaya, kira-kira ya yang bakal kita temuin di bawah sana? Coba deh bayangin sejenak. Menurut kamu kayak apa sih wujud dasar dari segalanya itu? Dan jawabannya luar biasa. Pemandangannya tuh benar-benar mengejutkan. Bukan batuan-batuan tajam dan seram seperti yang mungkin kita bayangin loh, tapi justru hamparan sedimen yang super halus, indah, kelihatan kayak padang salju abadi.
Rasanya tenang, damai, dan murni banget. Dan di dasar ini, tekanannya mencapai puncak 110 megapascal. Gampangnya gini deh, coba bayangin ada satu truk besar ditaruh di setiap inci persegi badan kamu. Nah, itulah sensasinya. Kekuatan segitulah yang lagi menekan kapsul kita dari segala arah, 1000 kali lebih besar dari di permukaan. Sampai di tempat ini tuh bukan cuma soal mecahin rekor atau tantangan teknis ya, tapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang bisa kita pelajari dari sini, dari jantung planet kita. Jadi, apa sih pelajarannya? Pertama, tempat ini adalah saksi bisu sejarah planet kita. Waktu di sini seakan-akan berhenti. Kedua, ini nunjukin skala dunia kita yang sebenarnya. Sekaligus nunjukin betapa kecilnya kita sebagai manusia di alam semesta ini. Dan yang paling penting, perjalanan ini ngasih lihat kalau bahkan di tempat paling ekstrim sekalipun, kehidupan selalu bisa menemukan cara untuk bertahan. Nah, pas kita bersiap-siap kembali ke permukaan, ada satu pertanyaan yang tersisa. Setelah kita berhasil mencapai titik terdalam ini, kita jadi sadar betapa banyak yang masih belum kita ketahui. Kira-kira rahasia apa lagi ya yang masih disimpan planet kita di jantungnya, yang menunggu untuk ditemukan?